Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ayuhal muslimun, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kejamaatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu sangat besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita sudah sampai pada malam yang ketujuh. Alhamdulillah, sudah 6 hari kita berhasil menyelesaikan puasa kita dengan baik. Semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang sangat besar, rahmatnya yang sangat luas pada 1 bulan Ramadan ini, sehingga amal apapun yang kita lakukan, apapun dan bagaimanapun bentuknya amal yang kita lakukan, bahkan amal yang paling kecil, mungkin ada suatu amal yang kita anggap kecil di mata kita, itu ternyata bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau amalan itu sudah memang amalan yang besar seperti yang wajib-wajib. Karena yang sunnah saja yang kecil dinilai besar oleh Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita termotivasi untuk memanfaatkan setiap detik-detik Ramadan dengan banyak melakukan amal saleh. Salam dan salawat tidak lupa pula kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita atau menuntun kita kepada agama yang benar. Kalau bukan karena Rasulullah diutus kepada kita, mungkin hari ini masih banyak di antara kita yang menyembah sapi. Masih banyak di antara kita yang menyembah batu. Masih banyak di antara kita yang menyembah pohon-pohon keramat, mengagung-agungkan keris. Tapi dengan datangnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agama yang benar, memperkenalkan kepada kita Tuhan yang benar, lalu kemudian kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul manifestasi iman dan takwa dalam kehidupan pribadi dan sosial. Nah, tentu saja materi ini sangat luas cakupannya, namun kita akan sederhanakan dan kita bahas saja yang bisa kita bahas. Sebelum kita terlalu jauh jemaah yang dimuliakan, kita ingin mengulangi kembali apa itu definisi iman. Dan ini insya Allah sejak SD kita sudah hafal definisi iman. Apalagi kalau orang yang belajar tentang pendidikan agama ini masuk ini definisi iman. Yang disebutkan oleh para ulama, definisi iman itu adalah tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu terdiri atas 3 unsur. Unsur yang pertama tasdiqum bil qalbi, meyakini, membenarkan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua mengikrarkan dengan lisan kita. Kemudian yang ketiga wa amalun bil arkan, mengaplikasikan, membuktikan keimanan yang tadi kita sudah yakini bil arkan dengan anggota tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tasdiqum bil qalbi, apa yang kita benarkan di dalam hati kita. Tentu banyak hal yang harus kita benarkan. Yang paling utama adalah keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada, tapi kita bisa mengerti dengan secara betul siapa Allah sebenarnya. Bagaimana Allah sebenarnya? Karena Allah kita tidak bisa lihat. Tidak ada wujudnya Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita bisa meyakini sesuatu yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang tidak bisa kita raba? Maka ini membutuhkan pemikiran yang mendalam. Makanya beberapa ayat dalam Al-Quran seperti akhir surah Ali Imran biasa kita baca, Allah memperkenalkan dirinya melalui apa? Melalui ciptaannya. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayatin, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Dengan memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang dimuliakan, dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang bagus, kita akan sampai pada sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Nah, tentu di sini saya tidak akan menjelaskan secara mendetail, tapi saya hanya ingin mengajak. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu sendiri, kata Allah, tidakkah engkau pernah memperhatikan? Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita, apalagi kita berpuasa ini Pak, kita berbuka makan kurma lah, makan kue dadar lah, kue jalan kote lah. Ternyata di dalam tubuh kita ini ada pabrik kimia raksasa, pabrik kimia Pak, yang mensortir makanan ini, mengolah makanan ini, kemudian menyalurkan ke seluruh anggota tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini disortir. Yang naik ke rambut zat apa? Oh, zat kalsium saja, diantar ke kepala yang membutuhkan kalsium. Ada tubuh kita yang luka, membutuhkan apa? Membutuhkan obat. Obat kita masuk, kita telan dalam bentuk pil, dalam bentuk biji, diproses dalam tubuh kita, diarahkan kepada yang membutuhkan. Dan ini tidak ada yang mengontrol Pak, bukan dokter yang mengontrol tubuh kita, tidak. Yang mengontrol ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah yang dimuliakan. Nah, ini kalau kita pikirkan semua akan muncul keyakinan, tasdiqum bil qalbi, yakin kepada Allah. Wa iqrarun bil lisan, dan menyatakan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan anggota badan. Nah, ketiga unsur iman ini, Bapak dan Ibu-ibu, sekali lagi, ketiga unsur iman ini ternyata menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satupun di antaranya. Kapan satu unsur iman ini tidak ada, kapan satu saja unsur iman ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa disebut dengan iman. Dia tidak bisa disebut orang beriman. Nah, kita berikan contoh jemaah yang dimuliakan. Kita berikan contoh. Yang pertama, bagaimana kalau ada orang yang menyatakan ikrar bil lisan, menyatakan dengan lisannya, saya orang Islam, saya beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi dia nyatakan. Yang kedua, amalun bil arkan, dia melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi saya ulang Pak, jadi orang ini menyatakan keislaman dan melaksanakan syariat Islam. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi satu hal, di dalam hatinya tidak ada tasdik, tidak membenarkan syariat Islam itu. Sebenarnya dia tidak menerima syariat Islam. Terus kenapa dia lakukan sholat? Karena dia terpaksa melakukannya. Ini yang disebut dengan munafik. Jadi ketika sekedar hanya mengikrarkan dengan lisan, melaksanakan syariat Islam, tapi tidak menerima syariat Islam dalam hatinya dengan keyakinan, dengan penerimaan yang ikhlas, maka dia jatuh pada yang disebut dengan munafik. Nah, ini terjadi secara jelas pada zaman Rasulullah SAW. Saya ingin jelaskan kenapa ada orang munafik. Jadi ciri orang munafik Pak adalah sebenarnya musuh Islam. Dia adalah orang kafir, dia musuh Islam. Tapi karena dia tidak ingin membayar jizyah, namanya pada zaman Rasulullah, orang kafir terbagi dua, ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah orang kafir yang memiliki peperangan dengan Islam. Sedangkan kedua kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang sudah dikalahkan atau sudah mau tunduk dengan Islam.
dia bisa hidup berdampingan dengan Islam, berdampingan dengan pemerintahan Islam pada saat itu, tapi dengan catatan dia membayar jizyah atau kita sekarang istilah pajak atau UPT. Nah, ada di antara mereka ini yang tidak mau membayar jizyah. Dia lebih suka bayar zakat. Kenapa? Zakat lebih ringan daripada pajak pada saat itu. Zakat lebih ringan daripada UPT. Maka dia menyatakan dirinya sebagai Islam. Dia masuk Islam bersama Rasulullah. Dia sholat jamaah malah. Tapi dia adalah orang munafik. Saya hanya ingin memberikan contoh skala kecil jamaah ini, skala kecil. Bagaimana ini yang munafik skala kecil. Saya minta maaf, ini skala kecil. Contohnya misalnya ada orang yang sebenarnya tidak mau sholat. Jadi dia berangkat dari rumahnya, niatnya tidak pergi ke masjid untuk sholat, tidak ada niatnya untuk sholat dan dia tidak mau sholat. Tapi kemudian dia masuk masjid sholat. Dari rumahnya dia bawa sandal jeppo misalnya, ini sudah biasa dibicarakan. Jadi dari rumahnya dia ambil di bawah sandal jeppo, dia masuk di masjid ikut sholat. Sekali lagi niatnya tidak sholat. Setelah sholat, assalamualaikum kiri kanan, dia yang paling cepat keluar masjid. Kemudian dia ambil sandal kulit yang baru, dia ganti tadi sandal jepponya. Nah, sekali lagi niatnya tadi kalau masuk masjid bukan untuk sholat, hanya mengelabui orang yang sholat supaya dia tidak dicurigai. Dia ambil sandal kulit yang baru, dia bawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya sama mamanya, dari mana kau? Besok misalnya mamanya juga ya sama dengan anaknya, mamanya tidak pergi sholat. Dari mana kau? Dari masjid. Kenapa kau bawa sandal kulit baru? Tadi sandal jeppo. Dia bilang saya ganti di masjid. Dia bilang tolong untuk coba kan walian tomat tak kalam. Kenapa kau tidak ambilkan juga saya? Bilang mamanya. Nah ini mama dengan anak sama. Nah ini contoh munafik dalam skala kecil. Jadi dia datang ke masjid sholat, dia melaksanakan syariat Islam, tapi sebenarnya niatnya bukan sholat, niatnya lain. Nah, ini skala kecil yang dimuliakan. Wah ini agak panjang pembahasan. Baik, bagaimana kalau seseorang meyakini dengan hatinya? Jadi dia yakin akan kebenaran Islam. Iqrarun bil lisan, dia menyatakan dirinya sebagai orang Islam. Jadi dia yakin kebenaran Islam, dia yakini. Dan dia menyatakan dengan lisan. Masalahnya dia banyak melanggar. Dia tidak mengamalkan, mengaplikasikan Islam ini dalam kehidupannya, banyak melanggar. Pelanggaran itu ada dua. Yang pertama, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu pelanggaran. Yang kedua, justru melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah itu adalah perintah wajib dan tidak dilaksanakan, maka dia masuk ke dalam skala dosa besar. Seperti juga haram. Kalau haramnya skalanya skala besar, maka dia juga dosa besar. Nah, orang Islam jemaah yang dimuliakan yang banyak melanggar aturan Allah, maka dia masuk dalam kategori fasik. Disebut orang fasik. Hanya berbeda hukumannya. Kalau orang munafik tadi, Allah katakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di lapisan paling bawah dari api neraka. Jadi dia berada di neraka hawiyah. Neraka yang paling keras itu adalah orang munafik. Beda dengan orang fasik. Orang Islam yang mengerjakan dosa-dosa besar, tapi kemudian dia tidak sempat bertobat sebelum meninggal dunia, maka dia ditempatkan di neraka jahanam. Apa itu neraka jahanam? Neraka yang paling di atas. Jadi ada 7 tingkatan neraka. Neraka paling di atas yang paling ringan siksanya adalah jahanam, yang paling berat siksanya adalah neraka hawiyah, tempatnya orang munafik. Jadi 2 neraka Pak ditempati oleh umat Islam. Neraka paling keras siksanya umat Islam yang munafik. Artinya umat Islam yang mengaku diri Islam tapi dia munafik. Yang paling di atas adalah umat Islam yang fasik. Orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak sempat bertobat, itulah yang akan diazab di neraka jahanam, menjalani hukumannya sampai selesai. Tergantung berapa banyak dosa yang dia lakukan, berapa banyak pelanggaran yang dia lakukan, maka dia akan tinggal di neraka. Semakin banyak pelanggarannya, semakin lama di neraka.
Jadi ada orang yang tinggal neraka sangat lama di jahanam, ada yang hanya sebentar, ada yang sebentar sekali. Ada juga orang Islam yang tidak masuk di neraka, langsung masuk surga. Tapi berita gembiranya, walaupun berita gembira tapi jangan dijadikan motivasi. Berita gembiranya yang dimuliakan, semua orang Islam yang masuk neraka jahanam pada akhirnya setelah menjalani hukumannya dikeluarkan dari neraka jahanam dan dimasukkan semua ke dalam surga. Jadi ternyata di antara 7 neraka itu ada 1 neraka yang nantinya akan kosong penghuninya. Neraka jahanam. Neraka jahanam nanti pada saatnya kosong, tidak ada lagi orang yang tinggal di sana. Kenapa? Karena setelah menjalani semua hukumannya, semua diangkat oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. Ada yang bertanya, kenapa bisa begitu, Ustaz? Iya, karena orang Islam. Orang Islam itu punya kebaikan. Dan dia juga punya kejahatan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil dan Maha Rahmat. Maka kejahatan-kejahatan orang Islam dihukum di neraka, dan setelah dihukum kebaikannya dibalas di dalam surga. Ini rahmat Allah. Untung bapak dan saudara sekalian dimasukkan dulu menjalani hukuman, kemudian masuk surga. Coba kalau dibalik, dimasukkan dulu ke surga, menjalani menerima kebaikan, baru dimasukkan ke neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini adalah rahmat Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kapan dikatakan iman itu sempurna? Ketika bertemu 3 unsur ini. Kita yakini dalam hati kita, kita ikrarkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, kita aplikasikan dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan sosial. Dan inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam mengajarkan Rasulullah mengajarkan Islam secara totalitas. Secara totalitas. Coba kita baca beberapa ayat dalam Al-Quran, luar biasa. Misalnya ketika Allah SWT menggambarkan kepada kita tentang karakter orang-orang beriman di dalam surat Al-Mu'minun. Kita baca singkat saja. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang yang beriman. Siapa yang beruntung di sini? Pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini adalah hubungan pribadi dengan Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menghindarkan dirinya daripada pembicaraan kalimat-kalimat yang tidak berguna. Ini pembentukan pribadi. Walladzina hum 'aniz zakati fa'ilun, dan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ini adalah dimensi sosial. Karena zakat ini adalah menyentuh lapisan masyarakat, membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Jadi ada dimensi sosial di sini. Walladzina hum 'aniz zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga dan memelihara kemaluannya, kehormatan dirinya, tidak selingkuh, tidak berzina. Dan ini banyak sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang sudah melanggar aturan ini, larangan untuk berzina. Ya. Ada istilah Nabi bilang, maaf, ini ada istilah, ada orang tulis di mobil itu, dia bilang begini. Ketika kita pacaran semuanya gratis. Sekalinya mau dihalalkan, uang pahitnya mahal sekali. Wa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak ada pada diri kita, pada anak-anak muda kita, pada anak-anak kita. Ya. Jadi sekarang kayaknya banyak orang yang pacarannya, ketika dia pacaran dia perlakukan istilahnya seperti suami istri. Dia sudah melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh suami istri, padahal itu adalah sesuatu yang sangat haram dilakukan sebelum menikah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya jemaah yang dimuliakan, bagaimana kita mengaplikasikan iman ini dalam kehidupan pribadi kita dan kehidupan sosial. Ini agak panjang ini. Baik, saya berikan contoh bagaimana aplikasi Islam dalam kehidupan sosial. Islam menganjurkan yang namanya persatuan dan persaudaraan, prinsip persatuan dan prinsip persaudaraan. Rasulullah bersabda, "Taral mu'minina fi tarahimihim wa tawadihim wa ta'atubihim kal jasad. Idza ishtaka minhu 'adun tada'a sairul jasadi bil bisahri wal huma."
Engkau melihat orang beriman, kata Rasulullah. Coba kita perhatikan Pak. Engkau akan melihat orang beriman. Ini siapa bilang? Rasulullah. Artinya ketika seseorang itu memiliki iman yang mantap, iman yang kuat, maka kata Rasulullah, engkau akan melihat orang beriman itu fitarahumihim, dalam kasih sayang di antara mereka, di antara orang beriman, kasih sayang, wa tawadihim, dan saat mereka saling mencintai, wa ta'atihim, dan mereka saling tolong menolong, saling membantu, kal jasadi, mereka itu seperti tubuh yang satu, seperti tubuh kita ini. Idza shtaka adun, kalau ada satu anggota tubuh kita yang sakit, maka seluruh anggota tubuh akan merasakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kaki kita ini yang tertusuk paku, kaki kita tertusuk paku akhirnya berbengkak, ya. Yang rasakan sakit itu bukan hanya kaki kita, tapi semua demam, merasa demam, pusing pikir. Kalau punggung kita yang gatal, jemaah yang dimuliakan, punggung kita yang gatal, tangan kita ini tidak tinggal diam. Jadi tenang mantang, tenang sana ini lemantan yang kangkang ini, ya, menggaruk ini punggung, luar biasa. Kerjasama satu tubuh dengan tubuh yang lain. Inilah potret orang beriman. Mereka saling berkasih sayang, mereka saling cinta mencintai, mereka saling bantu membantu. Alangkah indahnya kalau potret ini bisa ada dalam umat Islam sekarang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mendekati ini pemilihan presiden. Kadang-kadang karena beda pilihan kemudian kita bermusuhan, karena beda pilihan, karena beda partai, karena beda organisasi. Organisasi ini mensekat persaudaraan kita. Seakan-akan kalau kita berbeda organisasi bukan saudara saya, ya, berbeda partai kayak bukan bersaudara saya. Padahal ketika dia menjadi orang beriman, dia adalah saudara kita. Ini adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bahwa orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan di antara saudaramu. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan, karena agak panjang ini. Yang kedua, yang terakhir, tidak bisa kita bahas semuanya. Seperti tadi, orang Islam saling tolong menolong. Ini dibahasakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis seperti ini. Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya di dunia ini. Jadi saya ulangi, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan saudaranya di dunia ini, Allah akan melepaskan satu kesulitannya pada hari kemudian. Ini motivasi bagi kita untuk saling membantu, jemaah yang dimuliakan. Bayangkan, beda sekali kesulitan dunia dan kesulitan hari kiamat. Tapi ketika seseorang membantu melepaskan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Wa may yassara an-musri yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi kita mudahkan urusan saudara kita, Allah mudahkan kita dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup rahasianya seorang muslim, menutup aib seorang muslim, tidak membicarakan, tidak menggibah kekurangan saudaranya, satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika kita beramal saleh, berbuat baik kepada sesama kita, tentu saja bukan hanya kepada orang Islam, kepada siapa saja yang membutuhkan, maka sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam yang sangat indah, jemaah yang dimuliakan, yang mungkin sekarang ini kita banyak terlepas dan banyak tidak mengamalkan ajaran-ajaran ini. Kita kadang-kadang melihat orang itu marahin orang lain, padahal tidak. Kalau orang Islam maka dia bersaudara. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengakhiri ceramah saya di sini saja karena waktu kita sangat terbatas.
Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan sendiri materi ini. Intinya adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk di samping bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaplikasikan iman ini dalam bentuk punya kepekaan sosial dan kemudian punya rasa persaudaraan, saling membantu di antara kaum muslimin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma